Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan kelak menjadi anak yang hebat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Bu Wahyuni ya, yaitu dalam Mapel SPDP. Nanti kita akan belajar pada materi mengenal karya ekspresi dua dimensi. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anakku pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan karya ekspresi dua dimensi? Oh, ada yang sudah tahu atau belum? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar bersama ya, mengenai karya ekspresi dua dimensi. Tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, anak-anak perlu tahu apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Apa yang akan anak-anak semuanya dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, yang pertama yaitu bahwasanya nanti kalian akan dapat menyebutkan ciri-ciri karya cetak dua dimensi. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat video pembelajaran, maka kalian akan dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dua dimensi. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, maka kalian dapat mengetahui fungsi dari alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dua dimensi. Sedangkan yang keempat, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, maka kalian dapat menyebutkan macam-macam karya cetak dua dimensi. Yang kelima, dengan menggunakan metode percobaan, maka kalian akan dapat mencampur warna dasar yang digunakan untuk membuat karya cetak dua dimensi. Yang keenam, yaitu dengan mencermati video proses pembuatan karya cetak, maka kalian akan dapat membuat karya cetak dua dimensi. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pengertian karya ekspresi dua dimensi. Nah, karya seni rupa dua dimensi adalah merupakan karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Kita kan pernah belajar panjang dan lebar ya. Jadi ketika suatu karya itu memiliki panjang dan juga lebar, itu bisa dikatakan sebagai karya seni rupa dua dimensi. Apa bisa dipahami anak-anakku semuanya? Baiklah, ketika semuanya sudah bisa memahami, nanti kita akan lebih mengerti lagi pada pembelajaran selanjutnya ya, apalagi ketika kalian nanti bisa mencetak atau membuat karya cetak karya dua dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita perlu mengenal contohnya apa saja karya seni dua dimensi tersebut. Di sini yang pertama yaitu ada yang namanya gambar. Nah, perwujudan gambar ini lebih menekankan pada unsur garis, bentuk, dan
aspek kegunaan tanpa adanya ekspresi. Contohnya yaitu seperti gambar ilustrasi, gambar arsitektur, desain, dekorasi, dan lain-lain. Nah, kalau gambar ini kalian kan sudah sering ya menggambar ya, sudah sering menggunakan alat-alat gambar mungkin dari ketika waktu kalian masih TK. Nah, ini gambar inilah yang termasuk salah satu contoh dari karya seni 2 dimensi. Kemudian selain gambar, ini yang kedua ada yang namanya lukisan. Lukisan adalah contoh seni rupa yang mengungkapkan bentuk objektif dengan komposisi dan nilai subjektif melalui ekspresi dan kreativitas. Dan yang ketiga ada yang namanya sketsa. Sketsa adalah garis sederhana yang dibuat secara spontan namun bermakna. Sketsa dapat berupa rencana lukisan atau lukisan bergaya sketsa. Nah, ini yang keempat adalah ada kartun. Nah, kartun adalah gambar yang telah dideformasi atau diubah bentuk dari wujud aslinya sehingga menjadi lucu dan menarik. Nah, siapa di sini yang suka melihat film kartun atau membaca buku-buku kartun tentang kartun? Nah, biasanya anak-anak paling suka ya dengan kartun ini. Nah, ini kartun termasuk karya seni 2 dimensi. Dan yang kelima, di sini ada karikatur. Karikatur adalah sindiran berbentuk kartun yang terfokus pada karakter objek. Meski telah dideformasi, kita dapat mengenali tokohnya karena ciri khasnya. Kemudian yang keenam, ini ada yang namanya vignette. Nah, vignette itu apa? Vignette adalah gambar dekoratif tanpa maksud yang jelas, merupakan kreasi improvisatif pengisian halaman kosong. Nah, demikian tadi adalah contoh dari karya seni 2 dimensi ya anak-anak. Jadi kalian sudah mengetahui ya contoh-contohnya apa saja karya seni 2 dimensi. Selanjutnya kita nanti akan belajar yaitu tentang menggambar cetak 2 dimensi. Nah, jadi pada ini ya, yang pertama tadi contoh dari gambar karya seni 2 dimensi itu diantaranya adalah gambar. Nah, oleh karenanya kita di sini akan belajar menggambar cetak 2 dimensi. Coba kalian amati ya, kalian amati gambar anak yang di layar itu kan sedang menggambar apa saja. Itu semuanya adalah hasil dari karya cetak gitu kan ya, dari cetak. Nah, hasilnya bagus sekali ya. Kalau kita perhatikan, nanti kita juga kalian akan bisa membuat seperti itu, bahkan mungkin nanti lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang pembuatan karya cetak 2 dimensi. Jadi untuk membuat karya cetak 2 dimensi tersebut kita memerlukan alat-alatnya apa saja dan bahannya, sehingga nanti kita akan menghasilkan gambar yang indah ya. Di sini yang pertama yaitu alat gitu ya. Alatnya apa saja?
bisa menggunakan daun ya, daun, kemudian ada buah-buahan, ada pelepah pisang ya, dan juga bisa menggunakan jari tangan. Nah, semua alat tersebut tentunya sangat mudah gitu kan ya, sangat mudah kita dapatkan. Ya tidak anak-anak? Nanti di lingkungan sekitar kita akan banyak kita temukan alat yang akan kita gunakan untuk karya cetak 2 dimensi. Kemudian ada juga bahan. Bahan ini yang pertama yaitu ada pewarna. Pewarna nanti kalian bisa menggunakan cat air untuk mewarnanya, atau kalau misalkan menggunakan warna alami juga bisa. Yang kedua yaitu ada kertas gitu ya, kertas. Nanti bisa menggunakan kertas gambar atau kertas HVS juga bisa. Nah, selanjutnya fungsi alat dan bahan. Jadi untuk bisa menggambar karya cetak 2 dimensi, kita perlu mengetahui fungsi alat dan bahan yang akan kita pakai untuk menggambar karya cetak 2 dimensi tersebut. Yaitu yang pertama dari alat. Nah, fungsinya untuk apa? Alat-alat yang kita siapkan itu yaitu digunakan untuk mencetak bentuk gambar 2 dimensi. Di sini ada daun ya, ada daun, alatnya nanti bisa memakai daun yang diinginkan untuk bentuk tertentu. Ini fungsinya atau kegunaannya. Kemudian ada buah-buahan. Nah, bisa memakai buah belimbing jika ingin membentuk atau membuat bentuk bintang. Nah, kalian suka tidak misalkan membuat bentuk bintang? Ya, biasanya suka ya. Kemudian ada pelepah pisang. Nah, untuk mencetak gambar 2 dimensi. Juga kalian bisa menggunakan jari tangan. Nah, ini yang sebagai alat untuk mencetak gambar 2 dimensi atau biasa disebut dengan finger painting. Ini jadi fungsinya untuk mencetak ya alat-alat tersebut. Kemudian selain alat, kita juga perlu tahu apa fungsinya bahan. Nah, bahan ini adalah berfungsi untuk hasil karya ekspresi 2 dimensi. Jadi untuk hasilnya nanti bentuknya seperti apa, itu nanti akan terlihat pada bahan gitu ya. Nah, yang pertama ada pewarna. Jadi untuk menentukan fungsinya untuk menentukan warna hasil cetakan. Misalkan anak-anak ingin membuat cetakan dengan warna hijau, maka yang terlihat nampak di kertas gambar, nah itu adalah warna hijau. Atau ingin membuat warna campuran, nah itu nanti juga akan terlihat pada kertas gambar. Selanjutnya yang kedua, di sini ada kertas. Nah, kertas ini sebagai bahan dalam menggambar cetak 2 dimensi juga, yaitu sebagai bahan untuk tempat mencetaknya. Nanti akan terlihat gitu kan ya, jadi kertas tersebut hasil dari karya cetak 2 dimensi. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan macam-macam hasil karya cetak 2 dimensi. Di situ kalian lihat ada gambar gitu, ada gambar macam-macam bentuk daun. Nah, kalau kalian itu ingin mencetak bentuk daun, ini bisa mencoba beberapa bentuk daun. Ada bentuk daun
ada yang menyirip, gitu kan, menyirip seperti sirip ikan ya. Kemudian ada yang bentuk daunnya itu sejajar. Kemudian juga ada bentuk dari jari tangan, atau kalau kalian ingin mencoba dengan jari kaki juga bisa loh ya. Jadi bisa gitu ya, dijiplak dengan jari kaki, dengan telapak kaki. Nah, ada gambar bintang yang nanti juga bisa kalian gunakan, yaitu dengan tadi apa? Siapa yang masih ingat tadi? Dengan menggunakan buah apa? Buah belimbing. Nah, kalau gambar bunga itu bisa dibuat dengan pelepah daun pisang. Jadi pelepahnya itu diambil, kemudian dicelupkan ke pewarna, nanti kalian akan mencetak gitu ya. Warna pelepah tersebut membentuk sebuah bunga gitu ya. Nah, siapa yang suka untuk mencoba ini? Iya, bagus, pasti semuanya akan suka, akan senang gitu kan ya untuk mencobanya. Yang penting nanti anak-anak bisa menyiapkan bahan-bahannya dan juga alatnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menggambar, kita perlu tahu agar warna yang kita hasilkan dari cetakan dari gambar tersebut itu indah. Nah, kita bisa menggambar cetak dengan mencampur warna dasar atau warna primer. Okay? Warna primer. Menggambar cetak akan sangat indah jika menggunakan berbagai macam warna. Jadi tidak hanya satu warna saja. Kalian bisa menggunakan berbagai macam warna. Nah, caranya bagaimana gitu. Nanti kita akan mencampur warna-warna primer sehingga nanti menjadi warna sekunder. Jadi dalam pencampuran warna ini, dalam warna itu ada warna primer dan ada warna sekunder. Warna primer adalah merah, kemudian kuning dan biru. Nah, ini yang dikatakan warna primer. Sedangkan warna sekunder adalah campuran dari dua warna primer. Nah, contohnya seperti apa? Nah, sini contohnya anak-anakku ketika ingin menghasilkan warna hijau, ini nanti anak-anak bisa mencampur warna kuning dan biru. Sedangkan kalau ingin warna ungu, maka bisa dihasilkan dari percampuran warna biru dan merah. Anak-anak ingin warna oranye. Nah, biasanya kan untuk menggambar misalkan seperti bentuk matahari, ini pengen warna oranye, maka dihasilkan dari warna merah dan kuning. Seperti itu. Nah, kalian nanti bisa mencoba warna-warna yang lain dari percampuran warna primer tersebut. Anak-anak suka? Iya, bagus, semuanya suka. Nah, coba kalian amati dari gambar yang nampak pada layar. Di situ ada Benny dan kawan-kawannya sedang menggambar. Sebelumnya guru bacakan terlebih dahulu ya bacaannya, dan anak-anak dengarkan. Menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan
mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Nah, tadi Benny dan teman-temannya sudah belajar menggambar ya. Nah, kalian tentunya juga ingin ya kan, ingin menggambar cetak 2 dimensi. Dari tadi sudah nggak sabar ya, ingin bisa mempraktekkan gambar cetak 2 dimensi. Nah, untuk itu maka kalian akan mencoba gitu ya untuk belajar menggambar. Nanti anak-anak bisa menggunakan dari alat-alat yang sudah kalian persiapkan, dan juga kalian sudah mengetahui fungsinya tadi dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, sehingga kalian akan siap untuk menggambar. Selamat menggambar ya. Sekian dari Bu Guru, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah, barokah, jadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.